Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini kita bersyukur kebaikan Bapa begitu baik sepanjang hari sehingga detik sampai saat ini kebaikan Tuhan begitu sempurna. Walaupun mungkin saat ini kita mengalami hal yang tidak mengenakan atau hal yang mengenakan, semuanya itu dalam rencana Tuhan untuk menjadikan saya dan saudara untuk tetap dekat, untuk tetap mencari Tuhan, untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat-Nya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika pujian yang kita sampaikan, yang kita naikkan, maka ada kekuatan, ada kemampuan untuk melewati hari-hari bersama Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat-Nya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami bersyukur dalam segala hal, bahwa ada mujizat. Ketika kami selalu mengerti bahwa rencana-Mu itu indah dalam kehidupan kami, maka kami akan lebih melihat kepada Engkau, bukan kepada keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik, penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi kekuatan, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Apa yang hamba katakan, pikirkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa saudara hari ini semakin dikuatkan, semakin diberikan kemampuan untuk melewati hari-hari bersama Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya mau menyampaikan tentang satu hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu mujizat dalam bersyukur, ya. Seperti lagu tadi, bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Karena kita tahu bahwa ketika bersyukur, kita punya tempat perlindungan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan imanku tetap teguh di dalam-Mu. Ketika iman kita, saya dan saudara dijaga, maka kita menang bersama Tuhan. Dan memang ya, lagu tadi boleh menguatkan. Nah, dalam hidup ini pasti kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Ketika harus menghadapi badai, ketika harus menghadapi tekanan dalam hidup, yaitu ada dua pilihan, yaitu kita mau bersungut-sungut atau bersyukur, ya saudara. Ketika saudara diperhadapkan dengan pilihan itu, mana yang saudara ingin pilih? Saudara mau bersyukur atau mau bersungut-sungut, ya? Dua kata yang diawali dengan B, ya, berarti bersama bersyukur atau bersungut-sungut, ya. Nah, di sini kita mau belajar, ya, bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut atau mengomel, menggerutu, ngomong sendiri, ya. Nah, ini adalah salah satu yang di firman Tuhan juga catat di Bilangan 13 ayat 14 yang mengatakan bahwa orang Israel, ya, mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, dihukum Tuhan, ya, karena mereka ini bersungut-sungut, ya. Saudara tahu bahwa bangsa Israel, ya, mereka ini sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang indah buat mereka. Tetapi di sini mereka tidak mengerti rencana Tuhan, ya. Dalam perjalanan masih saja, ya, bersungut-sungut, yang menyalahkan Musa, yang menyalahkan ini gara-gara kamu ini, ya, menyuruh kami keluar dari Mesir sehingga kami kekurangan makan, ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu baik sekali, bahkan sayang, ya, sama bangsa Israel ini supaya mereka keluar dari yang namanya perbudakan, ya, dari Mesir, ya saudara. Ketika Tuhan punya rencana mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, di situ kan berarti Tuhan itu tidak lepas tangan, ya saudara. Mungkin dari kita berpikir bahwa kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mau memasuki cara hidup kita yang baru, kita berpikir bahwa apa ya kita bisa melewatinya, ya. Ketika saya memutuskan untuk sudahlah, ya, saya bilang sama suami, sudah tidak usah bekerja lagi. Kalau di kantor kamu dipersulit dalam beribadah, kamu jadi kurang waktu dengan keluarga, dengan Tuhan. Lebih baik cari pekerjaan lain atau bagaimanalah, ya, caranya supaya kita tetap mencari Tuhan. Dan di situ
Memang keputusan itu tidak mudah ya saudara. Ketika suami saya masih muda memutuskan untuk resign di pekerjaan yang orang bilang bagus ya. Orang kan cuma lihat saja tetapi tidak mengerti, tidak tahu ya apa yang dialami. Orang bilang wah sayang ya pekerjaan sudah bagus-bagus malah keluar, sudah banyak hal lah ya. Manusia begitu, mulutnya juga pasti ya sudah siap. Jadi kalau sebagai manusia kita nih ya hidup di dunia ini harus sudah siap dengan mulut-mulut netizen ya. Orang-orang mau ngomong apa itu sudah siap ya. Kalau hati kita diperbaharui, hidup kita bersama dengan Tuhan tidak ada kata baper, tidak ada kata tersinggung ya. Karena kita sudah dirubah hatinya. Ya di hati itu perlu diolah, perlu dirubah supaya ya cara hidup lama itu jangan kita bawa-bawa. Kalau mau hidup baru ya sudah hidup baru. Ya jangan cara-cara yang lama atau saya kan orangnya baperan, saya orangnya tersinggungan. Jangan dibawa-bawa. Kalau saudara mau hidup baru, ya hidup baru, buang saja cara-cara yang lama ya. Dan banyak orang berkata bahwa sayang sekali ya. Tetapi di sini saya lebih sayang ketika jiwa suami saya tidak dekat dengan Tuhan ya. Karena hari-hari ini jahat saudara. Tetapi untuk itu ya kita harus dekat kepada Tuhan. Ketika keputusan itu ya yang harus kita ambil, awal-awalnya kita tidak mengerti rencana Tuhan ya. Kadang kita bersungut ya, kalau kamu gak resign ya mungkin seperti ya kita menyadari itu bahwa pasti ada penurunan income, pasti itu ada. Tetapi Tuhan itu kalau sudah menyertai dari awal, Tuhan akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Dan benar saudara ya, Tuhan ini kasih kita akal. Ya, saat kita lahir ini otak sudah ada, akal ini sudah ada ya. Tuhan kasih kita akal untuk apa saudara? Untuk dipakai ya. Akal kita ini untuk dipakai untuk berpikir ya, berpikir bukan untuk biasa orang kalau dalam menghadapi kesulitan yang maju apa duluan? Mulut ya. Mengomel, bersungut-sungut. Tetapi Tuhan kasih akal, kasih hikmat kita ya. Ketika Tuhan sudah tuntun kita dari awal, percaya sampai pada akhirnya Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu lebih dahulu setia daripada saya dan saudara. Dan di situ saya mengerti, wah, step by step keadaan yang berat kita lewati. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, sehingga kita sampai pada saat hari ini, saudara, saya mau katakan tidak berkekurangan sesuatu apapun yang baik. Amin, saudara. Ketika kita benar-benar 100% menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, kalau sudah percaya, kita niatnya baik untuk Tuhan ya, seperti bangsa Israel, Tuhan keluarkan mereka dari bangsa Mesir ya, supaya tidak dibunuh karena memang tujuan yang baik yang Tuhan mau perbuat untuk bangsa Israel. Jadi kita harus belajar mengerti ya, jangan bersungut-sungut, ada masalah sedikit mengomel, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Tetapi ketika ada masalah, kita mau belajar berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Percaya saja, minta kekuatan Tuhan ya saudara, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara ya. Dan di sini di firman Tuhan juga berkata, 1 Korintus 10 ayat 10 tertulis demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Contoh dan nasihat ini sangatlah jelas bagi setiap kita. Janganlah bersungut-sungut, karena persungutan hanya akan mendatangkan hukuman Tuhan. Dan yang kedua, bersyukur. Ketika memilih untuk bersyukur, mengucap terima kasih Tuhan ya,
Nah, orang yang dapat bersyukur sedang menebarkan harapan dan sukacita, ya. Orang yang bersyukur dia pasti percaya bahwa selama hidup ada harapan, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita, ada jalan keluar, ya saudara. Dan di situ juga apapun situasinya, mau baik mau buruk, dia tetap bersyukur karena dia tahu, bukan dia tahu saja, tapi dia mengenal siapa yang menyertai hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan orang yang dapat bersyukur sadar bahwa tidak semua hal dapat ia kendalikan, ya dikendalikan. Namun ia bertanggung jawab untuk mengendalikan respon hatinya. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang terjadi. Namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi apa? Kesempatan melihat rencana Tuhan yang jauh lebih baik, lebih indah daripada rencananya manusia. Untuk itu di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita belajar bersyukur, ada kekuatan, ya, ada pengharapan, karena itulah janji firman Tuhan, ya. Orang kalau bukan saja tahu tapi mengenal Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan mengerti bahwa jalan Tuhan itu baik dan indah, ya. Walau kadang ya tidak dimengerti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, apa saudara mungkin berpikir bahwa apakah mungkin Tuhan saya mampu melewati ini semua? Mungkin saudara berpikir bahwa keluarga saya sudah di tengah kehancuran. Mungkin saya sudah tidak ada harapan untuk keluarga saya. Bahwa mungkin suami saya tidak mungkin bisa kembali lagi kepada saya. Tetapi ketika kita percaya dan meletakkan kekhawatiran kita meletakkan kesusahan kita dan mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, maka ada kekuatan, ya. Tuhan tuh kasih cara, kasih ide itu di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita pikirkan. Kita pikir bahwa itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia yang bekerja di jalan yang tidak pernah terlihat oleh saya dan saudara. Untuk itu tinggal kita, bagaimana kita mau meresponi setiap masalah dalam kehidupan yang kita hadapi. Untuk itu Tuhan saudara mau pilih bersungguh-sungguh atau bersyukur, ya. Itulah respon kita untuk menghadapi hari-hari yang mungkin tidak akan semakin membaik, tetapi kita yang tetap terus mengundang sukacita, yang membuat bahwa kita punya harapan. Di dalam Tuhan tuh ada harapan, ada sukacita, ada pertolongan, ya saudara. Jadi jangan lemah, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan menyerah, karena di setiap kesulitan itu memang ada rencana Tuhan. Supaya apa sih saudara? Supaya saudara tuh tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau hidupnya baik-baik saja, maka saudara akan lupa Tuhan. Betul atau betul? Ya pasti betul, ya. Orang itu kalau hidupnya enak, semua sudah ada, suruh ke gereja, ya nanti dulu. Saya mau jaga toko, nanti dulu, karena masih sehat, merasa semua punya ada. Coba kalau tidak ada, nggak punya apa-apa, wah cari Tuhan biar diberkati, cari Tuhan supaya hidupnya enak nyaman, kan seperti itu. Cari Tuhan itu karena kita mau mencintai Tuhan, karena Tuhan tuh terlebih dahulu mencintai saya dan saudara, ya. Saudara kalau ke gereja cari berkat, cari kesembuhan, salah. Ya, karena ke gereja itu adalah kita berkumpul, bersekutu, bersama-sama, saling mengingatkan di dalam Tuhan, saling mendoakan, ya.
Jadi kalau ke gereja untuk cari berkat, cari kesembuhan, ubah mindset itu. Yang menyembuhkan, ya, yang memberkati itu Tuhan. Jadi carilah Tuhan untuk apa? Untuk kita membalas cintanya, ya. Berkat pertolongan itu pasti Tuhan kasih, itu bonus, saudara, pasti. Kita tidak minta, itu pasti Tuhan kasih. Saudara berpikir deh, hari-hari mungkin saudara pernah mau mengalami kecelakaan tetapi tidak jadi, atau saudara mau mengalami dijahatin orang tapi digagalkan. Siapa yang menggagalkan itu semua kejahatan-kejahatan? Ya Tuhan, ya. Kita ini berdosa, manusia banyak salah, berdosa, tetapi Tuhan masih mau menolong saya dan saudara. Ketika saya sharing seperti ini, saya itu seperti tidak layak Tuhan, saya ini berdosa, tetapi karena salib-Mu, karena darah Yesus, darah yang mahal, yang Dia sudah pakukan di kayu salib. Apakah saudara masih berpikir cari Tuhan karena berkat? Apakah saudara masih berpikir cari Tuhan karena sembuh? Ketika saya sakit, saya selalu mengintrospeksi diri saya, apakah selama ini saya menyakiti hati Tuhan atau ada kesalahan dalam hidup saya? Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya menaikkan pujian-pujian. Di situ ada sukacita. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan sembuhkan saya segera, tetapi situ saya berintrospeksi, apakah ada dosa, kesalahan yang selama ini saya lakukan di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama. Itu perlu saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tidak minta kesembuhan, tapi saudara belajar memuji, memuliakan nama Tuhan, atau saudara tidak minta masalah akan selesai, tetapi ketika saudara memilih untuk memuji, memuliakan Tuhan, ada kekuatan. Tuhan kasih kekuatan, ya. Jadi bersyukur ketika dikasih sakit, berarti ada rencana Tuhan. Saudara, ya, mungkin saudara selama ini makannya ngawur, ya, kalau orang Jawa ngawur sembarangan. Saudara tidak pernah istirahat, atau saudara tidak punya waktu bersama Tuhan, bersama keluarga, ya. Jadi kalau sakit itu saya selalu introspeksi diri saya. Apakah saya salah di hadapan Tuhan? Selama ini mungkin saya tidak memperhatikan kesehatan saya, atau selama ini hidup saya jauh daripada Tuhan. Itu satu hal yang kita perlu ingat. Kalau sudah sakit dan sudah sembuh, ya jangan diulangi lagi. Yang jangan diulangi apanya? Ya kesalahan yang sama. Yang harusnya saudara jaga kesehatan, misal sudah sakit diabetes atau hipertensi, ya berarti kita harus perbaiki pola hidup kita, makanan kita, asupan kita, jam istirahat kita. Jangan sudah sembuh kembali lagi ke kesalahan yang sama. Sudah tahu gak boleh makan ini, tetap aja makan. Ya saudara mencobai Tuhan, ya, karena saudara tidak menguasai diri. Orang yang menguasai diri, maka dia akan melihat hari-hari yang baik. Menguasai diri dalam hal kebaikan itu bukan aja dalam lingkup, tetapi dalam menguasai diri dalam apa yang kita makan juga, ya. Karena yaitu tadi, kalau saudara mau sehat, jaga apa yang dimakan. Jangan jaga sehat, jaga kesehatan tapi tidak mengerti, ya. Untuk itu jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya, dosa yang sama, tetapi perbaiki setiap kesalahan, ya. Jadi ketika saya sakit, saya belajar, oh saya makannya nggak teratur, saya makannya sembarangan, ya. Jadi saya memperbaiki itu semua. Saya tidak istirahat, tidurnya malam terus, pikirkan pekerjaan, ya, dan sebagainya, banyak hal. Tapi di sini Tuhan kasih sakit untuk mengingat, untuk reminder, ya, kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi, ya. Bukan hanya untuk
jaga kesehatan, jaga kita makan, jaga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal ya dalam hidup ini harus seimbang ya, harus saling bekerja sama. Ketika kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka hal dunia pun juga kita tidak akan melanggar perintah Tuhan. Oke. Untuk itu mari kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau minta ampun. Selama ini mungkin kita mau merenungkan bahwa Tuhan, selama ini mungkin hamba-Mu banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Mungkin selama ini hamba-Mu terlalu memikirkan duniawi sehingga lupa kepada Sang Pencipta yang sangat mencintai kami, yang sangat merindukan kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami mohon kepadamu, kami tidak mampu melewati hari-hari kami, kesulitan keadaan kami, mungkin kami tidak mampu secara manusiawi, tetapi Tuhan, ketika kami mencari Engkau, ketika kami mengenal Engkau, ketika kami merenungkan firman Tuhan, maka ada kekuatan. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Dalam firman-Mu kami mau pegang janji-Mu. Kami mau mencari Engkau bukan karena kami mau mencari berkat atau mencari kesembuhan, tetapi kami mau mencari karena kami mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Engkau buktikan itu, Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Ajarkan kami untuk mengingat kasih setia-Mu yang tidak terbalaskan dan tidak bisa dibayar dengan apapun harta di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Dan biarlah kami terus Tuhan mengundang Engkau di hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk tetap berada di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, jagai dan lindungi kami, sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati, saudara boleh berbagi bersama-sama orang-orang yang saudara kasihi, supaya mereka sama-sama mengenal Tuhan, dikuatkan di akhir zaman ini, sehingga mereka boleh memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di nama Tuhan, Shalom.